black di minggu apapun, ya, misalkan kita mau menghitung minggu ini, berarti minggu ini kita mulai menghitung ya. Maka probabilitasnya hanya sebesar 0,60 bahwa pelanggan itu akan membeli merek yang sama, yaitu merek black. Dan probabilitas sebesar 0,40 ya, pelanggan tersebut akan berpindah ke merek dark atau merek lain. Ya. Ya, yang bisa di-mute untuk yang lain, kalau mau bertanya baru dihidupkan speakernya. Nah, kemudian ya, jika seorang pelanggan membeli kopi dalam suatu minggu dengan merek kopi dark, ya, maka terdapat probabilitas sebesar 0,70 bahwa pelanggan akan membeli merek dark lagi di minggu berikutnya. Ya. Tetapi ada probabilitas sebesar 0,30 bahwa pelanggan itu akan membeli kopi merek black. Ya. Jadi ketika misalkan saya hari ini membeli merek black yang tadi yang pertama, ya, peluangnya 0,60 bahwa saya akan membeli merek black lagi. Dan peluang sebesar 0,40 saya akan berpindah ke merek yang lain atau merek dark. Tetapi jika saya minggu ini membeli kopi dark, maka peluangnya adalah sebesar 0,70 saya akan bertahan di merek dark. Ya, dan peluang sebesar 0,30 ya, saya akan membeli merek black. Ya, jadi seperti itu cara bacanya. Nah, dari soal ini kita buatkan tabelnya. Kita input ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah membacanya. Ya. Ya. Ini cara merumuskannya. Jadi, minggu ini, perhatikan kursor saya. Minggu ini seorang membeli kopi black, maka peluangnya adalah 0,60, dia akan membeli kopi black di minggu berikutnya. Tetapi ada peluang sebesar 0,40 di minggu berikutnya dia akan berpindah merek, yaitu merek dark. Dan ketika pelanggan di minggu ini membeli dark, ya, peluang berikutnya adalah sebesar 0,30 dia berpindah ke black. Dan peluang sebesar 0,70 dia tetap dengan merek dark. Ya. Jadi itu cara kita membuat tabel probabilitasnya. Ya, merumuskan masalah melalui tabel probabilitas, yaitu tabel yang menunjukkan probabilitas pergerakan pelanggan dari satu keadaan ke keadaan yang lain selama satu periode. Ya, ini juga yang disebut sebagai probabilitas transisi. Ya, peluang untuk berpindah ke dalam dari satu state atau keadaan ke state yang lain atau keadaan yang lain. Ya, di periode yang berbeda atau periode mendatang. Oke, lanjut. Ya. Ini asumsinya, ya. Jadi jika jumlah probabilitas transisi untuk suatu awal keadaan dari suatu sistem tertentu sama dengan 1. Artinya apa? Ya. Jadi, ya, nilai dari probabilitas, ya, kita lihat baris 0,60, 0,40 itu selalu sama dengan 1. 0,30 tambah 0,70 sama dengan 1. Contoh lain adalah probabilitas menang kalah misalnya. Ya. Misalkan tim A peluangnya menang sebesar 50% atau 0,50. Kalahnya 50% juga atau 0,50 juga. Artinya kan 50-50. Kalau kita gabungkan atau kita jumlahkan 50% dengan 50% adalah 100% atau sama dengan 1. Ya. Probabilitas itu, ya, angka antara 0 sampai dengan 1. Angka antara 0 dan 1. Ya. Jika 0 berarti probabilitas tersebut atau peluang tersebut tidak mungkin terjadi. Ketika 1, peluangnya adalah sudah pasti terjadi. Jadi kalau kita bicara peluang, ya, probabilitas tidak ada namanya 1 harusnya. Jadi salah satu pasti di bawah 1. Ya.
peluang lulus dan tidak lulus pasti ada. Oh, peluang lulusnya dia 80%. Dari mana? Misalkan, oh dari karena dia rajin mengerjakan tugas, nilai UAS-nya bagus, UTS-nya bagus. Tetapi ingat, ada sebesar 0,3 atau 30% peluang dia tidak lulus misalkan. Kalau 70 dan 30%, kalau 80% dan 20% berarti ada 20% tidak lulus. Peluang 20% tidak lulus. Ya karena tidak menjamin juga bahwa nilai bagus akan lulus. Ya siapa tahu ya begitu skripsi bermasalah dan sebagainya. Nah, ini tinggal baca. Kemudian yang saya mau jelaskan adalah bagaimana sih menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Permasalahan pada tabel juga dapat ditampilkan dalam bentuk metrik yang disebut metrik transisi. Jadi setelah kita buat di tabel, kita buat dalam bentuk metrik. Ya, contoh P adalah peluang probabilitas. Black, ya, kopi black. Membeli kopi black lagi sebesar 0,60, berpindah di minggu berikutnya sebesar 0,40. Kopi dark, ya, pindah ke kopi black sebesar 0,30 dan bertahan di kopi dark sebesar 0,70. Ya. Keadaan sekarang atau minggu ini pada suatu sistem ditulis pada sisi kiri matriks transisi. Ya, ini adalah keadaan saat ini, black dan dark. Ya, masing-masing punya pelanggan masing-masing ya. Oke, yang baru gabung dimatikan speakernya karena sedikit mengganggu. Ya. Dan keadaan mendatang selama periode waktu minggu berikutnya pada sisi kanan. Ya, ini adalah minggu ini. Ini minggu berikutnya. Ya. Kemudian, nah ini adalah rumusnya. Ya. Ketika kita akan mencari periode T plus 1, ya, berarti kalau minggu ini kita beli, kita kan akan mencari minggu keduanya. Ya, minggu pertama kita beli, minggu keduanya akan kita cari. Maka rumusnya adalah probabilitas minggu sebelumnya atau minggu 1 ya dikali dengan probabilitas transisinya. Mana probabilitas transisi ini? 0,60, 0,40, 0,30, 0,70. Itu probabilitas transisinya. Nah, V atau vektor T plus 1 adalah ya vektor dari probabilitas keadaan tertentu T plus 1-nya. Kemudian T sendiri adalah periode sebelumnya. Jadi ketika kita akan mencari T plus 1 di V2, ya, maka V1, probabilitas V1 dikali dengan probabilitas transisinya. Ya. Kemudian P sendiri adalah probabilitas transisi. Oke, lanjut. Silakan diselak ya kalau ada pertanyaan. Nah, ini adalah rumus dasar yang saya sebut di e-learning ya. Kalian pelajari ya basic operasi hitung pada matriks terutama untuk perkaliannya ya. Jika ada metrik A, B, C, D dikali dengan E, F, G, H, maka ya A dikali dengan E, perhatikan kursor saya, A dikali dengan E ditambah B dikali dengan G. Ya. A dikali dengan E ditambah B dikali dengan G. Kemudian A dikali dengan F, di sini ya. Lihat, kita bicara baris dulu ya. A dikali dengan F ditambah B dikali dengan H. Ya. Dan C dikali dengan E di baris kedua ditambah D dikali dengan G. Dan C dikali dengan F ya, ditambah D dikali dengan H. Ini basic matematik perhitungan matriksnya. Dan ini ada di slide saya. Ya, ada di slide yang saya cantumkan di materi. Kemudian jika metriknya hanya satu baris, Pak, dikali dengan metrik yang ada dua baris. Atau dua kolom. Kalau yang sisi kanan kita hitung kolom. Nah,
Maka rumusnya adalah A dikali dengan C. Sama saja sebenarnya. Ya, A dikali dengan C plus B dikali dengan E. Untuk sisi kiri matriks. Probabilitas untuk sisi kirinya. Sisi kanannya adalah A dikali dengan D ya, ditambah B dikali dengan F. Ya. Maka jika kita di sini misalkan 0,60, di sini 0,40, di sini 0,30, di sini 0,70, maka A dikali 0,60 ditambah B dikali 0,30. Misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dengan mengasumsikan pelanggan pada awalnya membeli kopi dengan merek kopi black, perhatikan kalimatnya. Ya, kalian cerna, kalian pahami kalimatnya. Ya, dengan mengasumsikan pelanggan pada awalnya membeli kopi dengan merek kopi black, maka probabilitas keadaannya adalah sebagai berikut. Nah, perhitungan ini ya kita menggunakan populasi yang membeli pelanggan dengan membeli kopi black. Ya, artinya semua yang kita hitung adalah pelanggan kopi black. Kenapa di P1 sama dengan 1 di sini? Di kopi blacknya, sisi kirinya. Karena kopi darknya 0. Ya, karena pada perhitungan ini yang kita hitung adalah pelanggan kopi merek black saja. Maka akan kumpul di sini pelanggannya 1, ya, 100%. Ya, semua pelanggan kopi black yang kita hitung awal perhitungan 1. Nah, kemudian untuk menghitung kedua, P2-nya adalah ya tinggal kalikan saja. Ya, probabilitas T-nya atau periode sebelumnya dikali dengan probabilitas transisinya. Ya, tadi rumusnya adalah misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ya. A dikali dengan C ditambah apa tadi? B dikali dengan E. Ya, misalkan ini A, B, C, D, E, F. Ya, apa artinya? Ya, 1 dikali dengan 60, ya, luas sisi kiri. 1 kali 60 ditambah 0 dikali 3, 0,30. Berapa hasilnya? Ya. 1 dikali 0,60 berarti 0,60. Ditambah 0 dikali 0,30 kan 0. Maka hasilnya 0,60. Ya. Kemudian 1 dikali 0,40 dikali 0 ditambah 0 dikali 0,70. Hasilnya 0. Maka ya 1 dikali 40 0,40 kan 40. 0,40 ya. Maka hasilnya 0,40 karena yang dijumlahkan adalah 0 dikali 0,70. Ya, sama dengan 0. Itu tadi awalnya dari situ. Makanya saya sebutkan gunakan basic perhitungan operasi hitung pada perkalian metrik. Ya. Setelah didapat nilai probabilitas V2, ya, maka kita masukkan ya nilai probabilitasnya untuk menghitung V3. Ya. Untuk menghitung V3. Ya. V3 sama dengan ya ini adalah T atau V2-nya ya. Periode sebelumnya dari sini angkanya dikali dengan probabilitas transisi. Nah, probabilitas transisi ini tidak berubah ya karena diasumsikan konstan sepanjang waktu untuk probabilitas transisi.